channel saya, yaitu Erwin Kagiyama. Nah, pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Nama saya Erwin. Nah, kenapa ada Kagiyama? Karena Kagiyama itu nama panggilan untuk teman-teman yang di kampus ataupun di game. Nah, udah lama saya nggak upload. Nah, karena mungkin tugas nggak pernah dikasih. Dan pada kali ini saya akan disuruh buat 5 modern sauce. Nah, antara lain itu ada, pertama-tama saya disuruh buat itu bechamel. Nah, bechamel itu terdiri dari roux dan susu, salt and pepper untuk seasoning. Nah, yang kedua itu ada velouté, chicken velouté, karena yang dipakai itu tulang ayam. Ya, untuk bahannya itu ada ada tulang ayam, mirepoix, dan barquette garni. Untuk lebih lanjutnya nanti ada videonya. Nah, yang ketiga lagi ada Espanyol. Nah, Espanyol itu hampir sama dengan pembuatan chicken velouté, akan tetapi di Espanyol itu dibuat dari brown roux, sedangkan chicken velouté white roux. Nah, di sini di Espanyol brown roux dan brown stock. Nah, habis itu dia ada hollandaise. Nah, hollandaise itu terdiri dari kuning telur yang disebayung. Nah, untuk jelasnya tekniknya itu nanti ada di video selanjutnya. Nah, terus yang terakhir ada tomato sauce. Nah, tomato sauce itu bahan utamanya itu fresh tomato. Ada namanya tomato pure untuk tingkat keasamannya, dan ada carrot dan onion yang digunakan. Nah, mungkin itu saja untuk perkenalannya. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian dapur. Kali ini saya akan membuat bechamel. Nah, bechamel itu terdiri dari roux dan susu atau fresh milk. Nah, ya, bahan-bahannya itu adalah pertama flour dan butter, itu untuk membuat roux, dan untuk seasoning salt and pepper dan gelas susu atau fresh milk. Oke guys, selanjutnya itu saya akan membuat bechamel sauce. Dan pertama itu saya akan membuat roux terlebih dahulu yang lainnya, dan saya masukkan butternya. Oke guys, ini butternya udah mendidih. Ini tuh saya akan masukkan telur. Ini cara pembuatan roux itu harus perbandingan 1:1 antara butter dengan telurnya atau tepungnya. Selanjutnya itu kita akan mengaduknya sampai patinya itu masak. Dan yang di sini untuk membuat bechamel saus kita akan memakai white roux. Ini white roux sebagai pengental untuk pembuatan saus. Oke guys, ini kita sudah mengaduk dan patinya itu udah masak. Ini yang namanya, saya membuat ini namanya white roux. Dan terus selanjutnya itu kita akan selama beberapa menit lagi akan menjadi brown roux, dan sampai menjadi coklat akan menjadi brown roux. Nah, di sini saya akan membuat bechamel. Jadi saya akan menuangkan susu sedikit demi sedikit. Sampai sausnya itu mengental dan kita mendapatkan saus bechamel yang seperti kita inginkan. Oke guys, ini bechamel sausnya udah mendidih, sebentar lagi akan masak dan teksturnya seperti ini. Dan
Jangan lupa seasoningnya salt and pepper. Dan kita akan aduk sampai teksturnya consistent, terus kita pindahkan ke wadah. Oke guys, nah inilah hasil bersama saus yang saya buat tadi, kurang lebih seperti ini. Oke guys, pada kali ini saya akan membuat chicken stock. Adapun bahannya, yang bahan utama yaitu adalah chicken bone yang saya sudah blend tadi. Terus itu ada onion, carrot, parsley, dan bucket garni. Bucket garni yang terdiri dari peppercorn, thyme, dan bay leaf, dan diikat pakai benang. Oke guys, nah cara pembuatan chicken stock. Nah, pertama-tama itu kita masukkan chicken bone-nya. Nah, situ kita masukkan carrot, onion, parsley, dan bucket garni. Dan kita akan tunggu sampai boil atau mendidih. Oke guys, sekarang saya akan simmer chicken stock, yaitu dengan mengecilkan apinya, dan kita tunggu sampai ready. Oke guys, ini saya sudah simmer tadi chicken stocknya selama kurang lebih 25 menit. Sekarang kita matikan dan kita akan saring chicken stock. Chicken veloute. Di mana itu bahan pertama itu adalah yang kita pakai itu white roux. White roux itu terdiri dari butter dan flour. Dan yang kedua adalah chicken stock yang saya sudah buat tadi. Dan yang terakhir adalah untuk seasoningnya salt and pepper. Oke guys, selanjutnya itu cara membuat chicken veloute. Pertama itu masukkan butter dan tunggu sampai meleleh. Guys, butternya sudah mulai meleleh. Selanjutnya saya akan masukkan telurnya sedikit biar pastinya itu tidak menggumpal. Nah, untuk membuat chicken veloute yang kita butuhkan cuma white roux saja. Yang white roux kurang lebih 5 menit untuk cara pembuatannya. Nah, di sini kita masak sampai patinya atau tepung itu kayak matang. Oke. Nah, guys, ini patinya udah mulai masak dan sudah menjadi white roux. Selanjutnya itu kita masukkan chicken stocknya. Karena kita bikin chicken veloute, dan saya bikin ini chicken stock yang saya buat tadi. Kita masukkan sedikit demi sedikit, kita masukkan setengahnya dulu, dan kita aduk dari itu sampai mengental. Apabila masih mengental, apabila sebentar masih mengental, kita akan menambahkan white stock. Stoknya untuk lebih seperti ini, kita masukkan lagi, kita masukkan semuanya. Nah, kita campur-campur.
Oke, teksturnya kurang lebih seperti ini untuk chicken velouté-nya, dan masukkan salt and pepper. Dan kita aduk lagi sampai garamnya itu dengan peppernya itu tercampur. Oke, sudah kurang lebih seperti begini. Nah, kita masukkan atau kita pindahkan ke wadah. Oke guys, inilah hasil yang tadi chicken velouté yang saya sudah buat tadi. Oke guys, pada kali ini saya akan membuat namanya brown stock. Brown stock itu bahan-bahannya yang terdiri dari onion brulee, yaitu onion yang sudah digosongkan, yaitu habis itu carrot, beef bone yang sudah di roast, ini bucket garni yang di dalamnya ada peppercorn, thyme, dan diikat dengan bay leaf. Nah, habis itu ada parsley. Oke guys, pada kali ini kita akan membuat brown stock. Nah, pertama-tama itu kita masukkan beef bone yang sudah di roast. Habis itu onion brulee atau onion yang sudah digosongkan, itu carrot, parsley, dan bucket garni. Oke guys, sekarang brown stocknya itu udah boil. Nah, sekarang kita akan simmer brown stock tersebut, yaitu dengan cara mematikan apinya, dan kita akan simmer selama 25-30 menit. Oke guys, ini saya sudah simmer brown stocknya tadi selama kurang lebih 30 menit. Sekarang kita matikan dan kita akan saring. Akan membuat Espanyol sauce. Nah, adapun bahannya itu hampir sama dengan chicken velouté. Nah, bahannya ya hanya cuma perbedaannya itu adalah yang kita pakai adalah brown roux. Bahannya sama, itu butter dan flour. Nah, perbandingannya itu 1:1. Dan yang kita pakai ini adalah brown stock. Dan untuk seasoning, salt and pepper. Oke guys, pada selanjutnya saya akan membuat Espanyol sauce. Nah, yang pertama-tama itu kita masukkan butternya dan kita lelekan hampir sama kayak pembuatan tadi pada video sebelumnya untuk cara pembuatan velouté dan bechamel. Nah, cara metodenya sama itu untuk pembuatan roux. Nah, ini sudah mulai mencair semua. Nah, di sini kita akan membuat brown roux. Nah, kita masukkan flournya sedikit demi sedikit. Dan kita masak supaya sini flournya itu enggak menggumpal. Kita masukin itu sedikit-sedikit. Lebih 3 kali sih kalau saya pakai supaya flournya itu tidak menggumpal. Nah, di sini kurang lebih ukurnya kan seperti ini. Dan kita masak itu sampai menjadi brown roux karena kita buat Espanyol sauce. Oke guys, ini tadi kita masak kurang lebih hampir 7 menit. Nah, ini namanya brown roux. Nah, ketika sudah brown roux akan tercium aroma kacang atau nutty flavor and nutty smell. Di situ kita masukkan brown stock yang sudah dibuat tadi.
Besaran apinya guys. Oh, belum habis. Guys, kita masukkan lagi semuanya aja. Nah, kita aduk sampai roux dan brown stocknya itu tercampur. Guys, teksturnya kurang lebih untuk Espanyol sausnya kayak begini. Nah, terus saya tambahkan salt pertama dulu, kemudian pepper. Oke, terus kita aduk lagi. Nah, setelah kita aduk dan rasanya itu udah tercampur rata, selanjutnya kita pindahkan ke wadah. Guys, inilah Espanyol saus yang saya sudah buat tadi, dan hasilnya seperti ini. Tada! Oke guys, pada video ini saya akan membuat hollandaise sauce. Adapun bahannya itu adalah egg yolk atau kuning telur banyak 2 biji atau 2 butir. Nah, yang kedua itu adalah ini vinegar yang sudah diredus dengan gotokon dan seled. Dan yang ketiga adalah ada butter yang sudah dilelehkan dengan butter. Dan untuk seasoning salt and pepper. Oke guys, pertama-tama cara membuat hollandaise sauce. Yang pertama itu 2 kuning telur dimasukkan ke dalam mangkok yang stainless. Nah, situ kita sabayong. Jadi sabayong itu teknik yang menggunakan 2 alat. Dan jangan sampai wadah itu panas. Ini kalau sudah aduk, terus kita rendam lagi. Dan jangan sampai wadahnya itu panas ya. Kalau tidak, kuning telurnya itu akan masak. Kita ulangi terus menerus sampai kuning telurnya bagus, teksturnya dia bagus. Ini guys, kita sabayong kuning telurnya sampai teksturnya kayak begini. Nah, setelah teksturnya kayak begini, kita masukkan melted butter. Terus kita sabayong. Dan kita ulangi sampai teksturnya benar-benar bagus, mengental, yang teksturnya sama. Oke guys, nah teksturnya harus seperti ini. Kemudian kita tambahkan hasil redis tadi dan kita sabayang lagi sampai teksturnya mengental. Oke guys, teksturnya itu sudah seperti kayak begini. Selanjutnya kita masukkan salt and pepper. Lalu kita sabayang lagi sama beberapa kali. Oke guys, nah inilah hasil hollandaise yang tadi saya buat, hollandaise sauce. Oke guys, pada video ini saya akan membuat tomato sauce. Adapun bahannya itu butter untuk saute onion dan carrot. Habis itu ada concave tomato yang sudah dicincang, sudah dimany. Itu tomato pure. Dan untuk tambahan itu untuk airnya atau cairan saya menggunakan sedikit brown stock sebentar. Dan yang terakhir untuk seasoning salt and pepper. Pada selanjutnya itu saya akan membuat tomato sauce. Cara-caranya itu pertama kita lelehkan butter terlebih dahulu. Ini kita pakai unsalted butter. Lelehkan.
Nah, selanjutnya itu kita saute onion. Saute onion sampai harum. Nah, setelah itu kita masukkan dulu carrot yang dipotong paisan. Kita saute selama beberapa menit saja. Yang penting onion dan carrotnya itu udah bercampur rata. Nah, selanjutnya tuh kita masukkan fresh tomato yang sudah di konkes dan dicincang. Nah, kita aduk. Nah, setelah itu untuk tingkat keasamannya saya memasukkan kurang lebih setengah sendok makan dan kita mengaduknya lagi. Kita aduk sampai tomato pure yang saya masukkan tadi tercampur dengan semua bahan yang tadi sebelumnya dimasukkan. Nah, ini kayak udah agak padat dan sudah tercampur. Kita masukkan brown stock, tapi hanya sedikit aja untuk tingkat kekentalannya, jangan terlalu banyak. Dan kita aduk sampai tercampur juga. Kita aduk. Terus kita aduk sampai dia reduce atau berkurang airnya. Nah, habis itu setelah meredus, kita masukkan salt and pepper sedikit saja untuk seasoning. Kita aduk sampai redus. Udah reduce. Nah, selanjutnya itu kita akan saring. Untuk kita saring semua bahan-bahan kayak onion, carrot. Jadi kita cuma ambil kayak saus atau hasil reduce dari semua bahan tadi. Oke guys, inilah tomato saus yang saya buat tadi. Dan teksturnya kurang bagus karena mungkin tadi waktu dalam pembuatan tomato atau pasta saute tadi terlalu banyak menggunakan minyak. Ya, jadi beginilah hasilnya. Jadi untuk kedepannya teman-teman sekalian, sebaiknya itu menggunakan butter jangan terlalu banyak karena akan begini hasilnya. Mohon maaf ya kurang bagus. Thank you. Itu adalah video 5 dasar saus yang saya buat. Walaupun yang saya buat itu nggak bagus atau mungkin masih ada butiran-butirannya, ya mungkin karena ada kesalahan. Mungkin di bechamel sausnya mungkin ada kesalahan kurang merata dalam pembuatan roux-nya atau patinya itu mungkin nggak merata. Nah, untuk chicken volute dan Espanyol saya rasa itu mungkin udah lumayan bagus. Dan untuk tomato sausnya
di sini tomato sausnya saya salah, karena yang pada video sebelumnya saya jelaskan dalam pembuatan tomato sausnya itu saya menggunakan banyak butter. Nah di situ tomato sausnya itu jadi lebih berminyak atau lebih cair lah, begitulah. Nah mohon maaf atas kurang bagusnya hasil video saya atau hasil buatan saya tadi. Nah mungkin untuk next time-nya mungkin saya akan perbaiki. Dan dalam pembuatan video itu yang tadi saya sudah cantumkan dengan kayak cara pembuatan raw dan stock. Nah nanti mungkin teman-teman mungkin bisa di rumah bisa membuat stock maupun itu chicken stock atau brown stock. Tapi untuk brown stock kayaknya untuk sulit di rumah, jadi mungkin lebih dominan ambil ke chicken stock. Nah dari chicken stock itu sebenarnya guys bisa kita buat dari cream soup. Nah cream soup itu hampir sama kayak pembuatannya itu kayak chicken velouté. Nah mungkin nanti itu untuk dalam pembuatan cream soup dari saus dan sup atau stock. Nah untuk next time-nya mungkin saya akan membuat video selanjutnya tutorial masak, karena pada video sebelum-sebelumnya yang saya sudah buat, saya cuma hanya video explain tentang itu cara pembuatan raw, cara pembuatan cream soup, dan cara stok yang terdiri dari paket garni dan mirepoix. Nah paket garni itu dari leek, yang dimasukkan itu ada clove atau cengkeh, thyme atau dan peppercorn, dan ditutupi dengan bay leaf dan diikat pakai benang. Nah untuk paket garni untuk mirepoix ada carrot dan onion. Nah untuk perbedaan dari chicken stock dan brown stock itu terletak pada penggunaannya. Nah kalau brown stock untuk pada onionnya kita menggunakan onion brulee. Nah onion brulee itu kita menggosongkan onionnya. Nah sedangkan kalau untuk chicken stock itu langsung aja, nggak perlu kayak nggak perlu dikasih gosongkan. Terus untuk penggunaannya ya sebenarnya itu white stock. Nah white stock itu ya termasuk dari chicken stock dan fish stock. Nah fish stock itu ya kita menggunakan tulang ayam. Nah pada video ini sebelumnya saya menggunakan tulang ayam, bukan tulang ikan. Kalau ikan berarti namanya fish stock. Nah mungkin itu saja saya bisa jelaskan untuk video penutupnya. Tunggu di video selanjutnya. Terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe, dan like video ini untuk lebih kedepannya untuk menjadikan lebih bagus channel ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.